Bab 31-32. Sakit hati gadis CEO. Setelah menempuh beberapa waktu, akhirnya Irene dan asisten El sudah tiba di kantor. Asisten El segera turun dari mobil sedangkan Irene menunggu di dalam mobil. "Sudah sampai Miss," ucap asisten El. "Kau turunlah, aku tunggu di sini saja," ucap Irene memainkan handphonenya. Apa Miss yakin kalau saya tinggal?" tanya asisten El ragu. "Ya tak masalah, kau pergi saja, aku baik-baik saja di sini, dan kau tahu kan apa yang harus kau lakukan," ucap Irene seraya menoleh ke asisten El. "Tahu Miss, baiklah kalau begitu saya permisi dulu Miss," ucap asisten El turun dari mobil. Irene tak membalas ucapan asisten. Matanya kembali fokus pada barang di genggamnya. Di ruang rapat semua orang sedang break dahulu sambil menunggu asisten El datang. Tak lama kemudian pintu ruangan terbuka. Ceklek. Semua orang menoleh ke arah pintu menampilkan sosok wanita yang cantik. Berpakaian formal, mungkin orang itulah yang ditunggu batin mereka. "Selamat siang, maaf menunggu lama," ucap asisten El membungkukkan badan saat sampai di depan mereka. "Tidak apa-apa asisten El, silahkan duduk," ucap salah satu dewan direksi yang mengenal asisten El. "Terima kasih," ucap asisten El. "Mari kita mulai rapat kembali. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri," ucap asisten El lalu berdiri. "Saya asisten El, asisten pemilik saham terbanyak di perusahaan ini, dan saya mewakili Nona. Saya meminta maaf, karena Nona saya tidak bisa hadir rapat kali ini karena beliau masih ada urusan," ucap asisten El lalu membukukan badan dan ia duduk kembali. "Tak apa asisten El, perkenalkan saya asisten Ray, asisten CEO saat ini. Maaf sebelumnya, kalau boleh tahu nama Nona Anda siapa?" tanya asisten Ray sedikit mengorek informasi. "Maaf asisten Ray, tapi Nona saya belum bisa memperkenalkan jati dirinya untuk sekarang ini," ucap asisten El tegas. "Baiklah tak masalah, mari kita bahas inti permasalahan ini," ucap asisten Ray kecewa. Sesi perkenalan sudah selesai, kini saatnya pembahasan utama. Cukup alot hingga membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan di mobil Irene menunggu asisten El hingga kebosanan ia memilih untuk keluar mobil. Tak lupa ia memakai masker. Asisten El, lama sekali sih, enaknya kemana ya?" ucap Irene celingukan. "Di sana aja deh," imbu Irene saat melihat bangku taman. Ia pun duduk di bangku taman. Tapi baru saja ia duduk ia mendengar suara gaduh tak jauh tempat ia duduk. Dilihatnya ada seorang anak kecil yang paksa seseorang untuk mengemis. "Cepat cari duit yang banyak, awas saja kalau kamu malas-malasan," ancam orang itu. "Iya Bu," ucap anak itu dengan gemetaran. "Sudah sana ngapain masih di sini, awas kalau gak dapat duit banyak, nggak saya kasih makan kamu," ancam ibu itu mendorong anak kecil itu. Karena takut anak kecil itu pun menuruti perintah. Anak itu berjalan mulai meminta-minta pada orang, sedangkan ibu itu senyum senang melihatnya, dan ia meninggalkan anak itu. Irene yang melihatnya pun tak tega, ia menghampiri anak itu. "Permisi Dek," ucap Irene berjongkok di depannya dan sudah mencopot maskernya. "Iya Kak," ucap anak itu. "Adek namanya siapa kalau boleh tahu?" ucap Irene. "Nama saya Dev Kak," ucap Dev. "Kakak boleh tanya nggak?" ucap Irene. "Nanti kakak kasih uang kalau adik mau jawab," imbu Irene tersenyum. Boleh Kak? Tanya apa?" ucap Dev. "Maaf ya sebelumnya, adek kenapa ngemis di sini?" ucap Irene mengorek informasi. Dev pun diam, ia takut jika ia menceritakannya pada orang lain, tapi tak lama ia mulai menceritakan semuanya. Mungkin orang di depannya ini bisa menolongnya batinnya.
Dev mulai bercerita sebenarnya ia dipaksa untuk mengemis, jika ia tak dapat uang banyak ia tidak akan dikasih makan, bukan hanya Dev anak yang lain pun juga bernasib sama sepertinya. Dev dan anak-anak lainnya bukanlah anak kandung ibu itu biasanya menculik mereka membawanya kabur. Irene yang mendengar cerita Dev pun, geram ia mengepalkan kedua tangannya. Dev mau gak? Dev tinggal di tempat yang bagus. Tanya Irene sambil mengelus rambut Dev. Kalau Dev ikut kakak bagaimana dengan anak-anak lainnya kak? Dev di sini aja kak, tolak Dev. Anak-anak yang lain juga ikut, nanti di sana Dev bisa sekolah, bisa makan enak, gak ngemis lagi, mau ya sayang, bujuk Irene. Dev berpikir mungkin ini yang terbaik buatnya. Japon mengiyakan ajakan Irene. Iya kak Dev mau, ucap Dev mulai berkaca-kaca. Udah dong gak usah nangis, tapi kakak boleh minta tolong sekali lagi boleh nggak? Pinta Irene seraya mengusap air mata Dev. Boleh kak minta tolong apa, ucap Dev. Dev nanti pulang dulu ke rumah, nanti malam kakak jemput di rumah Dev. Kalau Dev kakak bawa sekarang takutnya ibu Dev tahu dan bawa pergi kalian, jelas Irene. Tapi kakak janjikan jemput kita, ucap Dev. Iya sayang kakak janji, ucap Irene mengelus rambut Dev lalu ia mengambil beberapa uang dalam dompetnya. Ini uang buat Dev biar enggak dimarahin ibu Dev, ucap Irene menyodorkan uang. Tapi kak ini kebanyakan, ucap Dev. Nggak apa-apa nanti kalau ada temen Dev yang dapat uang sedikit, kasih beberapa untuk mereka tapi jangan sampai ibu tahu ya, ucap Irene. Terima kasih kak, ucap Dev senang. Iya sama-sama, kalau begitu kakak pergi dulu ya, ucap Irene lalu berdiri. Iya kak sekali lagi terima kasih ya, boleh nggak kak? Ucap Dev ragu. Seakan tahu Irene pun memeluk Dev, Dev yang dipeluk pun senang bukan main, karena baru kali ini ada orang yang mau memeluknya. Puas berpelukan Irene melepaskan pelukannya, dan ia pun pergi tak lupa juga ia memesan makanan, pada pedagang yang tak jauh dari tempatnya dan memberikan pada Dev. Di ruang rapat sudah 2 jam membahas permasalahan akhirnya rapat pun selesai. Baik rapat sampai di sini, dan untuk asisten Ray ingat waktu Anda hanya 1 minggu untuk mencari donatur, sekian dan terima kasih, selamat sore, ucap asisten L lalu melangkah keluar tanpa menunggu jawaban mereka. Sepeninggalnya asisten L semua orang juga pergi kembali ke ruangannya masing-masing, termasuk asisten Ray yang sudah berada di ruangannya. Ia pun bingung harus mencari donatur kemana. Apalagi waktu yang diberikan hanya seminggu belum lagi permasalahan tentang tuannya. Ark harus mencari di mana lagi, sial jangan sampai tuan besar tahu tentang masalah ini, gumam asisten Ray. Beruntung tuan besar sedang berada di negara orang, jadi sementara waktu masalah ini aman buat asisten Ray. Untung kau asisten Ray kalau enggak bisa digantung kau haha bercanda asisten Ray. Bab 32. Malam hari sesuai janji Irene pada Dev, Irene pun bergegas menjalankan rencananya tak lupa pula ia menceritakan semuanya pada asisten L. Seperti saat ini Irene sedang meretas CCTV, yang ada di sekitar tempat tinggal Dev, sedangkan asisten L menghubungi beberapa bodyguard dan aparat kepolisian. Asisten L juga sudah menyiapkan beberapa makanan, untuk anak-anak dan beberapa mobil untuk tumpangan anak-anak. Apa semua sudah siap L? Tanya Irene sambil membereskan barang-barang. Sudah Nona, para bodyguard sudah ada di luar sedangkan aparat kepolisian sudah menunggu di ujung jalan, ucap asisten L. Jangan lupa kasih tahu aparat kepolisian untuk menyamar agar tidak menimbulkan kecurigaan,
ucap Irene berjalan menuju halaman rumah. Tenang saja Miss, itu juga sudah diatur, ucap asisten El. Mantap. Benar saja saat sampai di depan rumah sudah banyak bodyguard dan beberapa mobil. Kita bergerak sekarang, ucap Irene lantang. Baik Nona, ucap mereka serentak. Mereka segera menaiki mobil masing-masing. Irene dan asisten El bersama dua bodyguard menaiki mobil pribadi Irene. Di tengah perjalanan mereka semua berpencar sesuai perintah Irene. Irene sengaja melakukan itu karena Ibu Dev adalah wanita yang licik. Dia juga punya beberapa preman yang dibayarnya, jadi Irene menyuruh mereka berpencar. Tak lama mereka sudah sampai tujuan, sudah sampai di posisi masing-masing untuk mengepung mereka. Semua sudah di posisi masing-masing Nona, ucap salah satu bodyguard. Baik, jalankan sesuai rencana dan satu lagi jangan sampai ada korban, peringatan Irene. Baik Nona, laksanakan, ucap salah satu bodyguard. Mereka pun mulai menangkap satu persatu preman yang berjaga tanpa menimbulkan suara. O101 masuk, ucap salah satu bodyguard melalui earphone. Ya masuk, ucap asisten L. Semua preman sudah aman, tinggal wanita itu di dalam, ucap bodyguard. Oke, pancing dia keluar, ucap asisten L. Baik, ucap bodyguard. Kemudian bodyguard itu menyuruh aparat kepolisian untuk memancing wanita itu keluar, dengan cara pura-pura mau menjadi anak buahnya. O1 masuk, umpan sudah didapat, ucap bodyguard. Pastikan dia tidak membawa barang yang mengancam orang lain, ucap asisten L. Lalu bodyguard itu menyampaikan pesan asisten L. Kemudian aparat kepolisian itu memastikan bahwa wanita itu tidak membawa barang berbahaya. Langsung saja polisi itu menangkap wanita itu. Hei, kenapa kau menangkapku bodoh? Maki Ibu Dev sambil memberontak. Maaf Nyonya, kami hanya menjalankan perintah, ucap polisi itu. Irene yang sedari tadi melihat pun lalu ia mendekat ke arah wanita itu dan menatap tajam wanita itu. Jebloskan dia ke penjara, jangan sampai dia keluar, ucap Irene lalu meninggalkan wanita itu menuju ke dalam rumah. Wanita itu, yang tak tahu apa-apa, hanya diam saja berusaha mencerna apa yang terjadi dan tanpa ia sadari ia sudah dibawa pergi bersama para preman. Krik, suara pintu terbuka. Anak-anak yang melihatnya harap-harap cemas. Tapi setelah mereka melihat siapa yang datang, membuat mereka bingung. Tapi tidak dengan Dev, ia berlari menghampiri Irene. Kakak, teriak Dev senang bukan main. Kakak sudah nempatin janji, sekarang Dev ikut kakak ya, ucap Irene sambil mengelus rambut Dev. Iya kak, ucap Dev senang. Ajak dong teman-temannya, ucap Irene tersenyum. Teman-teman ayo kita ikut kakak Irene, nanti kita bisa sekolah, ajak Dev pada temannya. Yang benar Dev, jangan ikut orang sembarangan, nanti kita kayak ini lagi, ucap salah satu temannya. Tenang saja kakak tidak akan menyakiti kalian, ucap Irene lembut. Yuk ikut kakak, nanti kalian bisa tinggal di rumah yang layak, makan enak, bisa sekolah dan bisa bermain dengan teman-teman yang lain, ucap Irene meyakinkan. Teman-teman Dev sedang berpikir karena mereka masih merasa takut, jika mereka nasibnya akan seperti sebelumnya. Sedangkan asisten L yang sedari tadi, melihatnya merasa kasihan melihat mereka yang sudah merasakan kekejaman dunia luar dari kecil. Orang yang terlihat jahat belum tentu jahat, begitupun sebaliknya, batin asisten L. Setelah lama berpikir mereka akhirnya ikut Irene, apalagi melihat senyum Dev yang dari tadi tak pernah pudar membuat mereka semakin yakin. Karena perjalanan membutuhkan waktu lama, dan karena merasa lelah mereka pun akhirnya tertidur, hingga mereka tak sadar jika mereka sudah sampai. Sampai di sana Irene berbincang dengan Ibu Panti.
ya mereka ditempatkan di sebuah panti asuhan tapi tenang saja, panti asuhan ini terjamin tidak akan adanya kekerasan ataupun yang lainnya. Setelah mendapati kesepakatan, akhirnya Dev dan anak-anak tinggal di sana dan tak lupa Irene menambah uang donatur buat panti asuhan YV. 1 minggu sudah berlalu, banyak hal yang terjadi, mulai dari Tasya yang sekarang jadi gila akibat hujatan yang selalu diterima. Ibu tiri Irene sekarang sudah menjadi miskin, hanya luntang-lantung di jalan. Ayah kandung Irene terkena stroke dan masih belum sadar. Tuan Besar Mahesa meninggal beberapa hari yang lalu, akibat terkena serangan jantung dan sekarang asisten Ray sudah menyerah, sudah pasrah jika perusahaan tuannya bangkrut. Maaf Tuan, saya sudah menyerah, saya sudah berjuang sekuat tenaga saya, gumam asisten Ray merasa bersalah pada Tuan Mahesa. Tepat pukul 9 siang, semua sudah berkumpul di rapat untuk mendengarkan hasil dari asisten Ray. Baik semua, kita mulai rapat hari ini. Bagaimana asisten Ray sudah dapat donatur? Tanya asisten L tanpa basa-basi. Dengan perasaan tidak karuan asisten Ray berdiri dari duduknya. Saya di sini selaku asisten Ray, mewakili keluarga Tuan Mahesa meminta maaf sebesar-besarnya, karena saya telah gagal mendapatkan investor, ucap asisten Ray meminta maaf dan membukukan badan. Oke, terima kasih asisten Ray karena sudah berjuang, tapi saya tetap harus menyita semua fasilitas keluarga Mahesa, untuk membayar hutang-hutang, ucap asisten L datar lau berdiri. Dan hari ini secara resmi perusahaan ini tidak dapat beroperasi lagi, dan untuk masalah gaji karyawan, nona saya hanya bisa menanggung sebagian karyawan saja, sisanya dan saham para dewan direksi menggunakan dari fasilitas milik Tuan Mahesa, jelas asisten L, tanpa menerima bantahan apapun. Memang asisten L orangnya tak menerima bantahan apapun, dan jika ada yang membantahnya maka akan ia tinggal pergi. Terima kasih dan selamat siang, ucap asisten L lalu pergi tanpa menunggu jawaban dari mereka. Sedangkan asisten Ray terduduk lemas. Bagaimana dengan nasibnya ke depannya? Mereka di sana pun beranjak dari kursinya melewati asisten Ray. Dengan tatapan mencibir. Ada juga yang merasa iba, tapi apa boleh buat, mereka juga tidak membantu apa-apa selain doa di tempat lain. Lebih tepatnya perusahaan PT Ek, Tok Tok. Ya masuk, ucap Tuan Davin. Ada apa? Tanya Davin pada asisten Ken yang sudah ada di depannya. Ada kabar terbaru Tuan, ucap asisten Ken. Kabar apa? Tanya Davin. Perusahaan keluarga Mahesa sudah tidak beroperasi lagi Tuan, bisa dibilang gulung tikar, ucap asisten Ken. Bagaimana mungkin? Itu kan salah satu perusahaan yang cukup terpandang, heran Davin. Dari kata orang-orang, para investor tiba-tiba menarik modal mereka Tuan, ucap asisten Ken. Kira-kira siapa yang melakukannya? Gumam Davin. Karena setahunya perusahaan Mahesa adalah perusahaan yang cukup sulit menggulingkannya.